Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat uh, controller, fuzzy logic controller di MATLAB. Untuk penjelasan tentang apa itu fuzzy logic controller, dan blok diagramnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, itu nanti akan saya bahas di perkuliahan. Tapi untuk MATLAB-nya kira-kira seperti ini. Di command window kita tulis saja di sini fuzzy, mudah sekali. Maka kita akan masuk ke fuzzy inference system atau FIS namanya. FIS itu fuzzy inference system editor. Ya. Nah, di fuzzy di sini ada 4 bagian, yaitu pertama bagian fasifikasi input, lalu defasifikasi output, kemudian di sini ada rule base, Nah, nanti kita buat rule base-nya di sini. Lalu ada fuzzy inference system-nya, ya, di tengah ini fuzzy inference system dan rule base. Ya, saya beri contoh saja yang sudah jadi. Export. Kalau kita mau memanggil file yang sudah kita buat, kita tinggal import from file. Saya simpan tadi programnya di desktop. Ini yang saya sudah buat, vector control. Ini, ya. Nah, ini fuzzy, 1 input 1 output. Inputnya adalah ini kita ini motor, ya, kendali motor. Error, atau misalkan sudah berapa, apakah sudah dekat atau jauh, ya, seperti itu. Nah, ini kita bikin fasifikasinya terdiri dari 5 fuzzy membership function, yaitu NL, negatif long misalkan, jadi negatif long, negatif medium, zero, positif medium, dan positif long. Ya, bentuknya kita pilih di sini. Nah, biasanya kalau yang bagian kiri dan bagian kanan kita gunakan trapesium. Jadi kita pilih sini trap MF, gitu ya. Trap MF ini bisa kita ganti-ganti arahnya, nilainya bisa kita ganti di parameter sini atau langsung di garisnya. Nah, untuk yang tengah biasanya kita menggunakan bentuk yang segitiga. Jadi member function ini ada beberapa jenis. Ada trapesium, triangle yang kita lihat, trapesium, ada Gaussian, ada Bell, lalu ada singleton, seperti itu. Nah, ini yang kita pakai dan umum biasa digunakan yang segitiga sama trapesium ini. Kita susun. Nah, ini bagaimana cara menyusunnya? Di dalam fuzzy logic ini pemodelan kita lebih banyak menggunakan intuisi. Intuisi apa? Intuisi itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan jadi bukan berdasarkan hitung-hitungan, tapi lebih ke pengalaman atau perasaan, kira-kira seperti itu. Misalkan seperti ini, kita punya robot, kita ingin menghindari rintangan. Berapa jauh, seberapa jauh dia harus berbelok. Nah, di sini kita bisa setting negatif long atau sangat jauh, tapi di bagian negatif berarti mungkin di sebelah depan rintangan atau di sebelah belakang rintangan, kira-kira gitu. Nah, zero ini berarti dia sudah sangat dekat dengan rintangan. Sudah sangat dekat. Seberapa dekat? Dari minus 0,2 sampai 0,2. Misalkan kalau ini dalam meter, berarti dari minus 0,2 meter sampai 0,2 meter. Minus itu bukan berarti
kok mana ada jarak minus, tapi di sini masalah arahnya di sebelah kanan atau arahnya di sebelah kiri, seperti itu. Positif medium, positif long, negatif medium, negatif long, seperti itu. Ya, jadi ini bukan kalau misalkan arah jarak itu mungkin tidak ada negatif, tetapi ini jarak di sebelah kanan, jarak di sebelah kiri. Oke. Nah, ini inputnya, outputnya apa? Nah, ini misalnya delta PWM. Oh, jadi ini PWM ini biasanya dimasukkan ke motor. Semakin kecil PWM-nya, semakin lambat motor berjalan. Semakin besar PWM-nya, semakin cepat motor berjalan. Nah, di sini juga misalnya kita buat membership functionnya seperti ini. Ini minus dan plus itu juga bukan menandakan kalau PWM itu tidak ada yang negatif sebenarnya. Dia dari 0 sampai 100%. Jadi dari 0 sampai 1, 0 sampai 100%. Gitu. Tetapi ini negatif atau positif, ini hanya masalah arah. Arah motor berputar clockwise, misalkan kalau clockwise itu adalah positif, counterclockwise itu adalah negatif. Seperti itu. Kita punya 5 membership function untuk output, 5 membership function untuk input. Lalu yang harus kita buat juga adalah rule base. Rule base-nya kita buat di sini. Jika NL atau jika negatif long, maka delta PWM-nya negatif long juga misalkan. Jika negatif medium, delta PWM-nya di sini. Nah, ini. Jika E-nya positif jika ET-nya adalah negatif long, maka delta PWM-nya negatif long. Misal ini nih yang sederhana saja. Jika negatif medium, 0, 0, positif medium, positif long. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa buat rule base-nya seperti ini. Lalu kita bisa simulasikan inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Kita klik view rules. Nah, ini kita bisa gerakan. Misalkan kalau errornya 0, kalau errornya seperti ini. Nah, kalau sangat sudah 2 meter, apa yang harus dilakukan? Oh, kalau sudah 2 meter, kalau hanya 2 meter masih PWM-nya masih 67%, misal. Ya, seperti itu. Sebentar, ini kelihatannya ada yang salah. Benar. Ya. Yuk, terus, nah. Seperti itu. Delta PWM-nya. Nah, kalau misalkan delta PWM-nya lebih dari 1, berarti dia harusnya 91, kan karena di 1 itu adalah 100%. Jadi kalau sudah di sini kalau di sini masih jauh, berarti dia harusnya kecepatannya cepat saja. Kalau dia sudah mendekat, nah ini kecepatannya akan melambat, delta PWM-nya atau PWM-nya menjadi 80%. Semakin dia dekat ke 0 atau semakin dekat dengan benda, misalkan dia harus ngerem ya 47%, 0,3% dan seterusnya, dan ini udah pasti dia akan sangat-sangat dia tidak akan bergerak lagi. Di 27% biasanya motor sudah tidak bergerak, kira-kira seperti itu. Ini kalau yang rule base-nya yang inputnya 1. Bisa juga kita buat yang inputnya 2. Cara menambahkan input ini sebenarnya tinggal di sini, edit, add variable untuk input, kita tambahkan, nah seperti ini, lalu kita setting lagi, ya, seperti itu. Untuk yang input, maka nanti rule base-nya pun nanti ada 2. Dari sini kita bisa membuat settingan rule base-nya. Untuk membuat bagaimana membuat rule base, itu nanti saya akan coba ajarkan di perkuliahan. Ini hanya bagaimana cara menggunakan
Fuzzy Inference System Editor yang ada di MATLAB. Demikian, terima kasih.